어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Menjelaskan mengenai sikap kaum milenial saat ini yang cenderung menyelipkan istilah asing dalam aktivitas berkomunikasi agar terlihat lebih modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kumaira, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sikap kaum milenial saat ini yang cenderung menyelipkan istilah asing dalam berkomunikasi agar terlihat lebih modern. Bahasa ialah menunjukkan sebuah bangsa, yang artinya berarti bahasa Indonesia adalah sebuah identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang erat peranan penting dalam aspek kehidupan. Namun seiring berjalannya waktu, fungsi bahasa Indonesia kini mulai tergeser akibat adanya penggunaan bahasa asing, bahkan cenderung menyelipkan bahasa asing ketika berkomunikasi, khususnya pada kaum milenial saat ini. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Mengapa demikian tersebut bisa terjadi? Karena mereka berpendapat bahwasanya menyelipkan bahasa asing saat berkomunikasi adalah agar terlihat lebih keren, bahkan modern. Padahal kenyataannya, semakin mereka menyelipkan bahasa asing, mereka akan semakin asing dengan bahasa Indonesia tersebut. Penggunaan istilah-istilah yang tidak tahu dari mana asalnya justru menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Contoh bahasa asing yaitu Wallace. Wallace diambil dari kata bahasa Inggris yaitu slow yang diucapkan secara terbalik menjadi Wallace agar terdengar lebih modern. Bahasa seperti ini semakin membuat kita resah terhadap perkembangan dan keeksistensian bahasa Indonesia. Generasi muda lebih cenderung menggunakan bahasa asing ataupun gaul, tetapi ada juga yang menggunakan bahasa daerah. Bahkan banyak di antara mereka yang mengucapkan kosakata asing, padahal kosakata tersebut telah diindonesiakan. Ketika berada di suatu acara formal, alangkah baiknya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta tidak menggunakan bahasa daerah, bahasa gaul, dan tidak menyelipkan bahasa asing sedikitpun. Dikarenakan acara tersebut, namun ketika sedang mengobrol dengan sesama teman sebaya, boleh saja menggunakan bahasa asing. Jika ingin mengobrol dengan sesama teman sebaya, boleh saja menyelipkan bahasa asing, gaul, dan bahasa daerah. Karena selagi masih pantas untuk didengar, menurut saya boleh-boleh saja diperbolehkan. Intinya, gunakanlah bahasa sesuai kondisi maupun tempat. Bahasa Indonesia memiliki semboyan utama, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai satu bahasa asing. Mengenai tafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa makna semboyan tersebut adalah artinya referensi penguasaan dalam bahasa. Bisa diibaratkan bahasa Indonesia 50%, bahasa asing 25%, dan bahasa daerah 25%. Intinya, utamakan bahasa Indonesia, kuasai minimal satu bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah, jangan sampai hilang, musnah, dimakan zaman. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia adalah identitas sebuah bangsa Indonesia. Gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak menyelipkan bahasa asing maupun bahasa daerah. Namun, tetap kuasai satu bahasa asing dan lestarikan bahasa daerah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.